Zakat fitrah itu asalnya adalah dengan makanan pokok. Jadi kalau makanan pokok di negara kita adalah beras apa nasi? Beras ya, karena ngelarinya yang mentah dong. Masa nasi goreng dikasih zakat fitrah, saya nasi goreng ya. Jadi beras ya. Jadi karena di Indonesia itu adalah kut atau makanan pokoknya adalah beras, maka asalnya tuh beras, Pak. Nah, terus kemudian timbullah polemik, kalau hari ini pakai beras doang, maka kasihan orang-orang nggak hanya butuhnya makan gitu kan, apalagi berasnya doang, lauknya kagak ada. Listrik belum bayar misalnya ini ya. Nah, akhirnya adalah zakat fitrah dengan mengkonversi, mengubah beras menjadi harga beras, uang, itu ya Pak ya. Nah, jadi pertama sebelum masuk ke pembahasan yang tadi ditanyakan oleh apa, zakat fitrah itu ini pakai uang adalah dengan harga beras ya. Uang pakai harga beras. Ini sudah difatwakan oleh bukan hanya MUI, Departemen Agama. Kemudian difatwakan sah juga oleh JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia di Malaysia. Pun juga disahkan juga oleh Jawatan Ulama Singapura. Itu juga disahkan juga oleh Jawatan Islam ataupun Departemen Agama Brunei. Jadi dari 4 negara khususnya Nusantara kita sebutnya ya, Malaysianya, Bruneinya, Singapura dengan Malaysia, ini sudah sepakat, sekali lagi sudah sepakat boleh zakat fitrah dengan uang harga beras. Jadi kalau yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang harga beras itu sah, jangan lagi dibilang nggak sah, karena ini keputusan pemerintah dan masih ada pendapat yang memang memperbolehkannya, nggak perlu pusing gitu ya. Akhirnya kita bilang nggak sah semua itu. Kalau mau pakai beras maka mengikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi maksudnya kalau mau pakai harga, pakai duit, yang memperbolehkan zakat fitrah pakai duit itu adalah mazhab Hanafi. Aghnuhum anit talab fi hadzal yaum. Kata Nabi, perkaya, bikin kaya orang-orang miskin di hari Idul Fitri, jangan sampai mereka minta-minta. Nah, biar mereka nggak minta-minta di hari raya, dikasihnya duit. Gitu kata mazhab Hanafi. Nah, cuma dalam mazhab Hanafi tidak ada zakat fitrah dengan beras, adanya dengan kurma, gandum, barley, adas, kacang adas kalau nggak salah itu ya. Jadi beras tuh memang nggak ada dalam mazhab Hanafi. Terus kemudian berarti kalau mau pakai ikut mazhab Hanafi Bapak Ibu, berarti menghargakan uangnya pakai gandum. Silakan lihat di Shopee atau Tokopedia. Gandum itu kalau ikut harga 1 kilo atau 1 liternya paling murah tuh kalau waktu beberapa tahun yang lalu saya cek tuh 30 ribuan 1 kilo. Berarti kalau 2,5 kilo berapa Pak? 75 ribuan 1 orang kalau pakai harga gandum. Kalau pakai korma lebih parah, korma ya kan, 2,5 kilo korma, wah ini lebih parah ini. Jadi cari yang paling murah kan Bapak kan, buat zakat kan. Nah gitu. Tambah lagi Bapak Ibu, di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuhu, bahwa mazhab Hanafi itu enggak 2,5 kilo, tapi 3,8 kilo. Lebih parah lagi nih. Berarti 1 orang itu bisa kena 100 ribuan. Untuk zakat fitrah mengikut mazhab Hanafi. Nah akhirnya gitu jadinya. Jadi sebagian ustadz ataupun juga lulusan pondok
dia hanya melihat dari kitab turos, kitab lama, kitab klasik. Panduannya, kalau mau ikut satu mazhab, harus taklid, harus ngikut satu paket dong. Jangan cuman mazhab Hanafi itu ngambil harganya doang, boleh ngeluarin duit, tapi takarannya nggak mau ngikut mazhab Hanafi. Nah, sekali lagi Pak, saya tekankan bahwa keputusan pemerintah walaupun pakai kaul, pakai pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah oleh ulama, kalau sudah diputuskan pemerintah, ini sudah jadi kuat. Maka sah-sah saja Pak, jangan bilang nggak sah ya. Kalau ngeluarin zakat fitrah pakai duit harganya harga beras, takarannya mazhab Syafi'i, ini sah sesuai dengan keputusan tadi. Bukan hanya Indonesia pula, Malaysianya, Singapurnya, Bruneinya. Berarti berapa banyak yang nggak sah itu nanti kalau kita bilang nggak sah itu, ini nggak boleh, ini nggak benar ini ya. Jadi kalau ikut kaedah dari Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, pemerintah itu ketetapan pemerintah kalau di dalam khilafiyah ada perbedaan pendapat ulama gitu ya Pak ya. Walaupun pendapat dhaif, pendapat lemah, kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah itu jadi kuat. Itulah mazhab negara. Jelas ini ya, karena mereka lebih tahu maslahatnya. Beda halnya kalau keputusan pemerintah memang ini menyalahi ijma, kesepakatan kaum muslimin, itu baru kita tentang. Ini masih ada perbedaan pendapat ulama. Jelas ya Pak ya. Tapi lebih baik memang kalau Bapak mau mengeluarkan uang, anjuran saja. Anjurannya ngikut hitungan mazhab Hanafi. Tadilah 100.000 lah kurang lebih satu orang. Jadi kalau anaknya 4 gitu ya, tambah istrinya 4, jadi 900.000 jadinya gitu ya. Nah terus kemudian kalau saya pribadi, saya ngambil pendapat mayoritas ulama. Karena zakat fitrah itu adalah ibadah, kita ngambil pendapat yang hati-hati. Menurut kebanyakan ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali, mengeluarkannya harus makanan pokok. Nah jadi kalau saya pribadi ngeluarinya beras, tapi tambah duit sebagai sodako, gitu caranya. Jadi kalau orang tanya, tutor gimana dia listriknya, gimana dia dengan lauknya, gimana dengan minyak goreng dan gasnya, ya itu pakai sedekah itu. Yang bermasalah kan karena kita ini hitung-hitungan Pak. Zakatnya maunya pas banget sama kewajiban, padahal mah lebihin dikit mah nggak masalah meren, tambahin 20.000 kek 10.000 kek sebagai hadiahnya, sebagai sedekahnya gitu ya Pak ya. Ini untuk memastikan sah, di lain sisi juga memenuhi kebutuhan kaum muslimin gitu ya. Nah adapun yang tanyain sama apa tadi itu, sebahagian akhirnya karena orang biar nggak repot gitu ya, dijual beras. Nah ini diamalkan di Tarim Hadramaut, tapi bukan seperti yang tadi disebutkan. Jadi caranya kalau di Tarim Hadramaut, karena memang mazhab Syafi'i di sana kuat, sehingga nggak boleh zakat pakai duit. Orang-orang bawa duit, cuman panitia nyediain beras jualan, bukan beras zakat ya. Ini beras jualan. Si panitia nih sudah beli dulu dia beras gitu ya. Ya minta kerjasama lah sama pedagang beras kan, taruh di sana, beli dulu berasnya di counter pembelian beras, baru dia serahkan berasnya di counter zakat. Gitu caranya. Di lain sisi pedagang berasnya dapat duit, dan juga zakatnya menggunakan beras panitia. Tapi memang kalau berasnya itu adalah beras zakat, ya nggak sah memang. Nah itu jawabannya. Jadi ya tidak boleh. Itu beras punya orang Pak, bukan punya panitia. Enak aja dijual. Tambah pula yang lebih parah, yang dijual tuh beras itu lagi. Lah Sarawak kene itu mah sama aja itu mah ya. Ini kan dia orang nyerahin nih beras gitu kan. Lah beras yang ini dijual, ambil duitnya, terus dia serahin beras lagi kan. Terus kemudian nanti beras yang ini lagi dijual lagi. Lah. Itu punya siapa tuh beras? Panitia bisa jual. Jadi salah satu syarat jual beli adalah
bendanya itu dimiliki hak untuk kita jual belikan. Kita punya hak untuk menjual belikan, sedangkan itu sudah punya orang lain, itu sudah punya fakir miskin, jadi tidak bisa kita jual kembali kepada dia. Jadi memang itu tidak sah yang seperti itu jualnya. Mendingan sekalian ngasih aja duit, udah nggak usah beli-belian kan, lebih cepat, udah ikut departemen agama beres selesai kan.